Madinah dari Yahudi bersih. Diputar balik di sejarah sekarang, orang Islam yang mengeluarkan Yahudi dari Madinah, kebalik. Itu begitu ceramah sejarah yang benar, dia bobo tuh. Jadi nggak sempat yang dengar, di ujungnya aja keluar baru dia bangun lagi. Jadi yang ngusir itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, hukum mereka sendiri yang menjadikan mereka keluar. Mereka cerdik dan ya saya nggak bisa ungkapkan kata, nanti nggak bagus tuh ya. Itu mengambil daerah suburnya di utara. Ya, nanti yang selatannya itu, ya selatannya, yang ninggalin itu yang keturunan Yaman. Tapi mereka bisa bangun dan akan dibalik oleh Allah. Yang sekarang yang utaranya itu justru ya terlihat biasa-biasa saja, banyak peninggalan hancur di situ. Justru selatannya yang sekarang ada Masjid Nabawi, ada Kuba dan sebagainya, itu yang diabadikan lestari. Jadi kalau antum main ke Madinah sambil belajar sejarah, antum bisa merasakan ini nikmatnya beriman. Kalau imannya benar tuh dijaga oleh Allah, yang tandus pun bisa makmur. Makanya ngajinya begitu, jangan cuma bolak-balik gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa. Insya Allah sah, secara umrah sah, baik dan sebagainya. Tapi saat pulang tuh nggak ada refleksi. Qurannya cuma tertulis di mushaf nanti. Nggak ada pengalaman dalam keseharian kita. Singkat, ini selesai, perilaku menyimpang juga. Udah datang nabinya ditolak, bahkan mau dibunuh. Hukum mereka kalau nanti melakukan misalnya pemberontakan dalam konteks negara, itu hukumnya diusir, dihukum Yahudi. Nabi datang bikin piagam Madinah. Yang punya keyakinan itu misalnya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, dituliskan dengan hukumnya masing-masing. Orang Islam pakai hukum Islam, orang Yahudi pakai hukum Yahudi. Ketika klan Yahudi di situ memberontak dengan kesepakatan itu, bahkan ingin membunuh Nabi dan ketahuan dari situ, maka diterapkan hukum Yahudi, keluar dari situ, diusir lagi. Jadi yang ngusir itu bukan Islam, bukan Nabi Muhammad, hukum mereka sendiri yang menjadikan mereka keluar. Itu masih kebawa dari perilaku yang lama itu. Terusirlah kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi bersih semua, Madinah dari Yahudi bersih. Diputar balik di sejarah sekarang, orang Islam yang mengeluarkan Yahudi dari Madinah, kebalik. Itu begitu ceramah sejarah yang benar, dia bobo tuh. Jadi nggak sempat yang dengar, di ujungnya aja keluar baru dia bangun lagi. Persis kayak khutbah Jumat, ngantuk tuh. Begitu ujungnya baru kedengaran, ambillah yang bagus, tinggalkan yang jelek, tuh kan? Keluar sendal bagus dipakai itu. Salah kesimpulan. Keluar dari sini, kacau lagi, kacau, di mana-mana diusir dan sebagainya. Secara singkat saja, zamannya Umar dibuka Palestina, Romawi dikalahkan, masuk pasukan, kunci dipegang, kedamaian terjadi. Kristen bisa tinggal di situ nyaman, bahkan gereja diabadikan, gak dirusak, gak diapa-apain. Saking hebatnya Umar pada masa itu, dengan tawadu datang uskup besarnya sampai memberikan kunci gerejanya dan mempersilahkan kalau ingin digunakan untuk ibadah pertama kali. Kata Umar, jangan, ya, supaya tidak jadi fitnah di masa depan. Yang Kristen silahkan ibadah di tempatnya masing-masing. Kita tidak usah memaksa. Lakum dinukum waliyadin. Anda dilindungi, kita saling melindungi di sini, saling menjaga. Yang Kristen silahkan ibadah. Kalau bertanya tentang Islam dijelaskan. Pengen memeluk Islam silahkan, tapi tidak dipaksa. Walaupun yang pegang kuasa umat Islam. Yahudi boleh tinggal damai, semua damai pada masa itu. Sampai masuk lagi Romawi itu, terjadi perang salib. Dikuasai lagi, keluar lagi semua, habis lagi, terjadi lagi seperti dulu. Ya. Udah, yang bukan Nasrani keluar semua, keluar. Yang Muslim juga demikian, Yahudi dihabisin karena punya. Ini menarik ini, karena punya nasab. Kan Nabi Isa itu dikultuskan, Yesus itu kan dikultuskan. Nah, yang mau mengeksekusi itu kan kalangan Bani Israel dari Yahudi itu. Makanya sesungguhnya secara sejarah, ya, dari kalangan Nasrani ini sebetulnya punya rasa-rasa tidak suka, dendam yang terlampau berkepanjangan. Jadi dimanapun ada Yahudi, itu tertanam dalam fitrahnya yang lama itu, udah keluarin. Ya, kalau bisa habisin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan jujur, pernah nggak antum mendapatkan referensi sejarah? Ada di satu tempat umat Islam sengaja membantai umat Yahudi? Nggak ada. Coba cek dalam sejarah. Irisannya selalu begitu. Makanya agak aneh kalau nempel perjanjian baru dengan perjanjian lama itu agak aneh itu. Ya, kalau nempel ya, ini secara ilmiah ya. Ya, secara ilmiah. Jadi argumentasi ilmiah, bukan dalam narasi lain. Ini kita bahas sejarah. Kalau pengen diskusi silahkan. Ya, maksud saya jangan sampai dipotong-potong besok saya jadi tersangka gitu kan. Tidak, kita dialogkan ya. Balik ke sini. Jadi sudah selesai, datang periode siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dari suku Kurdi, Turki Utsmani sampai 1924, tenang semua, damai dan sebagainya. Terjadi ketika mereka kemudian merasa damai, merasa tenang, golongan rusak muncul lagi. Muncul khayalan. Ini ada nostalgia masa lalu nih. Kenapa kita nggak bangun lagi aja Haikal Sulaiman sekalian di situ?
Terus akan di situ ada bukit besar tuh, Nabi kita yang raja paling hebat Daud dikubur di situ, di Bukit Zion tuh. Ya, dataran tinggi Golan yang batasan Syria dan sebagainya. Itu Zion di situ. Maka dimunculkanlah gerakan-gerakan untuk mengembalikan itu dari semua bagian-bagian wilayah Yahudi yang akan di muka bumi. Ya. Maka apa yang mereka susun dan sebagainya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, gimana caranya supaya kita bisa hidupkan lagi Haikal Sulaiman, bawa lagi ke situ, itu berdasarkan hayalan saja. Yang tadinya udah damai, udah tenang. Sifat rusak muncul lagi, dikumpulkan, semua akhirnya muncul. Jadi yang disebut mereka mencoba untuk bawa ke lobby namanya. Ya, di lobby. Maka muncul lobby Yahudi namanya dalam sedunia. Di lobby semua yang sedunia itu, gimana kalau kita bangun gerakan untuk balikan lagi ke situ, munculkan lagi. Maka sebagian mereka besarnya berpusat di Inggris, dikuasai beberapa, dua hal untuk menguasai itu. Yang pertama itu ekonomi. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min. Maka mereka bergerak di bidang ekonomi. Termasuk nanti kalau saya mau cerita di satu waktu yang lain, yang datang ke Nusantara pun dengan VOC itu, saya cerita begini sudah riset, saya begini-begini sudah menduduki kantor VOC di Belanda. Ya, saya sudah ke kantor VOC, sudah saya cek jalurnya, sampai gudangnya, sampai dokumentasinya. Itu VOC itu, Bapak Ibu, konsorsium dagang. Swasta. Yang bawahnya orang Yahudi pertama kalinya. Ketika hancur di Eropa, dia melihat ada ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan salibis. Setelah periode 1492, terjadi perjanjian Theodosius, kemudian Isabel, ya, itu disatukan dengan Ferdinand, yang di Spanyol itu jatuh. Kemudian setelah itu membuat misi 3G. Sekarang sudah 4G atau 5G. Ya, dulu masih 3G, God, Glory, and Gospel, menyebar. Itu dipelajari. Karena kerajaan yang kirimkan seringkali karam, di lautan besar itu karam, biayanya banyak. Mahal, habis semua, makanya sering dikali harta karun peninggalan Raja Spanyol dan sebagainya, sering sampai jadi film dokumenter sekarang ini. Nah, belajar dari situ beberapa yang Yahudi bikin satu konsep, udah gabungin aja semua nih pengusaha-pengusaha supaya resikonya makin kecil. Kalau karam pun harta keluar sedikit, kalau menang keuntungan banyak. Maka disusun itu. Asalnya yang muncul Yahudi, itulah saham pertama kali yang terjadi di bumi. Yang diarahkan untuk kepentingan swasta konsorsium tadi. Itu markasnya kecil aja, kecil. Sekarang jadi asrama. Jadi sedikit begini, di Delft namanya, Delft, ya. Ada bulatan masuk lorong sebelah kiri kecil aja, mungkin jaraknya tuh 10 meteran lah ke atas gitu. Itu kantor VOC yang ngambilin rempah-rempah dan semuanya kita itu, ya. Kuman gudangnya sebesar Masjid Al-Azhar depannya. Terus dibikin kanalnya itu nyambung ke 13 provinsi di Belanda, nyambung ke Samudra Hindia, nyambung sampai ke kita. Jadi kalau ngambil rempah-rempah dari sini, lewat jalur laut, itu langsung tembus ke gudang. Masih ada gudangnya sampai sekarang. Jadi restoran sekarang ini. Saya baru dari sana beberapa waktu yang lalu. Dan yang paling menarik itu pajaknya dipakai untuk membangun Belanda. Jadi Belanda itu dibangun dari pajaknya VOC. Jadi Belanda tuh. Sampai ke New York nanti. New York itu asalnya mau dibangun New Netherlands. New York itu kita punya saham rempah dari sini ke New York itu. Makanya harusnya masuknya tanpa visa tuh ke situ.